Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Peru Dina Boluarte. Kedua negara sepakat tingkatkan kerjasama di berbagai bidang. Pemprov Jawa Barat menghentikan sementara penyaluran dana bansos setelah muncul temuan penyalahgunaan dana bansos untuk judi online. Selamat sore pemirsa, kabar Merah Putih edisi Senin 11 Agustus 2025 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik perihal dengan kebijakan Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya. Saya Shenada Mayana, selama 1 jam ke depan akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto hari ini bertemu dengan Presiden Republik Peru Dina Boluarte di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan itu, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama bilateral di berbagai bidang. Kedatangan Presiden Peru Dina Boluarte ke tanah air merupakan bagian dari kunjungan kenegaraan untuk menindaklanjuti sejumlah kerjasama strategis dengan Indonesia. Usai disambut dengan upacara kenegaraan, Boluarte melakukan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta dengan Presiden Prabowo Subianto. Keduanya membahas jumlah isu penguatan kerjasama di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, pariwisata, dan pertanian. Kunjungan ini sekaligus menandai mempereratnya hubungan diplomatik Indonesia dan Peru yang telah terjalin selama 50 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya menyambut dengan sangat hangat penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Peru CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Perjanjian ini akan memperluas akses pasar serta meningkatkan aktivitas perdagangan kedua negara. Biasanya, perundingan ini memakan waktu bertahun-tahun. Kita, Peru dan Indonesia, berhasil dalam 14 bulan kita selesaikan perjanjian ini. Hari ini juga kita telah selesai membuat deklarasi bersama dalam rangka memperingati 50 tahun kerjasama. Kita sepakat juga kerjasama dalam pemberantasan narkotika, perdagangan ilegal. Ini yang sangat membahayakan kedua negara kita. Kita sepakat kerjasama di bidang pangan, di bidang pertambangan, di bidang transisi energi, di bidang perikanan, juga di bidang pertahanan. Presiden Prabowo Subianto menyambut baik komitmen peningkatan kerjasama bilateral antara kedua negara ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menghargai sikap Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina. Kunjungan ini juga disebut sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang hadir pada saat KTT APEC di Lima, Peru pada bulan November 2024 lalu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bangsa Indonesia tidak suka perang, tetapi perang terjadi di mana-mana. Dengan keadaan dunia yang penuh dengan ketidakpastian, Prabowo meminta pertahanan Indonesia harus kuat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia tidak menyukai perang dan lebih memilih perdamaian. Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan di Batu Jajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Prabowo menegaskan, bangsa Indonesia butuh tentara yang kuat, karena tidak ada bangsa yang merdeka tanpa prajurit yang kuat. Prabowo juga melihat bahwa perang telah terjadi di mana-mana. Bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat.
Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Bangsa Indonesia tidak suka perang. Bangsa Indonesia ingin damai, tapi bangsa Indonesia telah mengalami pengalaman pahit. Setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu. Setiap kali kita mau mensejahterakan rakyat kita, kita diganggu. Kekayaan kita dirampok. Kita diadu domba di antara kita. Keadaan dunia penuh ketidakpastian. Walaupun kita tidak suka perang, perang terjadi di mana-mana. Di kontinen Eropa perang besar terjadi. Di Timur Tengah kita melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan. Orang tua, ibu-ibu, anak kecil dibantai. Dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Indonesia tidak mau memihak blok manapun, tapi karena itu tidak ada pilihan lain. Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Untuk itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dan kekayaan Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Hadirin yang berbahagia. Pemirsa, TNI menggelar upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdiklat Pasus, Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat. Rangkaian upacara dimeriahkan atraksi militer spektakuler, mulai dari aksi para trike dan para motor dengan flying inflatable boat, flypast pesawat tempur hingga bela diri taktis. TNI. Demonstrasi ini menggambarkan upaya pembekalan kemampuan perorangan sebelum prajurit TNI diterjunkan dalam misi operasi gabungan. Personil TNI berhasil mengalahkan gerombol musuh yang menyerang. TNI Prima! Sementara itu, menyusul di belakangnya pesawat C-130 Hercules yang akan melaksanakan penerjunan sebanyak 20 bandel logistik LCLA. Sebagai wujud pengabdian tanpa batas, TNI dapat kita saksikan seluruh CDS berhasil mendarat dengan sempurna. Hadirin yang kami hormati, berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh flight pesawat angkut Tentara Nasional Indonesia. Itulah sekelumit rangkaian atraksi militer spektakuler yang ditampilkan para prajurit TNI di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Atraksi militer yang disajikan mulai dari aksi para trike dan para motor dengan flying inflatable boat, flypast pesawat tempur, bela diri taktis, operasi serbuan gedung, operasi lintas udara dan gabungan hingga victory jump dan high speed pass. Kesemuanya dihadirkan dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdiklat Pasus, Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat pada Minggu pagi. Acara diikuti oleh 27.384 orang yang terdiri atas pasukan upacara dan pendukung yang melibatkan seluruh matra TNI. Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Upacara ini juga menjadi saksi penganugerahan tanda pangkat Jenderal Kehormatan, penyematan tanda jabatan Wakil Panglima TNI dan penyerahan piagam penghargaan Bintang Sakti kepada prajurit berintegritas tinggi. Jenderal TNI Tandyo Budi resmi dilantik menjadi Wakil Panglima TNI.
Sementara Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menjadi satu dari 5 tokoh yang mendapat penganugerahan Jenderal Kehormatan, menjadi Jenderal Purnawirawan berbintang 4. 74. Dihargai atas jasa-jasanya yang luar biasa. Dalam kesempatan tersebut juga diresmikan pembentukan 6 Kodam baru di wilayah NKRI. Sebagai pertanda dimulainya operasi darat gabungan Tentara Nasional Indonesia. Perlu diketahui, manuver waterbombing dilaksanakan dalam operasi militer selain perang atau OMSP, khususnya untuk pemadaman kebakaran hutan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan segera kembali. Tetap bersama kami. Anda kembali pemirsa, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12% dalam kuartal pertama tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi ini salah satunya ditopang oleh sektor pariwisata seperti peningkatan perjalanan transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makanan minum. Bagaimana sesungguhnya peranan sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut? Berikut wawancara dengan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2025 positif naik 5,12%. Semua senang, semua jadi semakin optimis. Dan menariknya sektor pariwisata dianggap memberikan kontribusi besar. Bersama saya ada Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Widianti Putri Wardana. Selamat pagi. Pagi, Ibu apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Bu, kemarin happy, saya ngelihat Ibu ada di jajaran Menteri, ada Pak Menko tentu yang membuka, ada Bu Menkyu dan banyak menteri lain. Ibu salah satunya, dan di situ di state pariwisata memberikan kontribusi besar. Pertanyaan pertama saya, dan saya ingin mengelaborasi ini karena yang penting tahu itu adalah industri, masyarakat dan semua entitas pariwisata. Karenanya mungkin perlu kita detilkan. Baik, sekarang saya langsung ingin bertanya ke Bu Menteri. Bu Menteri, pada dasarnya kita tentu apresiatif terhadap angka 5,12%. Itu keren banget. Tetapi kita perlu penjelasan lebih dalam sebenarnya seberapa besar sektor pariwisata berkontribusi terhadap kenaikan itu. Silakan Bu. Jadi Mas Imam, ada 4 sektor dengan pertumbuhan tertinggi dalam PDB sektoral yang memiliki keterkaitan langsung dengan pariwisata. Contohnya sektor jasa lainnya meningkat 11,31% di kuartal kedua tahun ini, yang di dalamnya termasuk peningkatan perjalanan dan kunjungan wisatawan. Dan kemudian ada juga jasa perusahaan yang naik 9,31%. Kemudian ada juga transportasi dan pergudangan yang naik 8,52%. Itu didorong oleh wisatawan yang menyewa kendaraan, bis dan motor seperti itu. Dan akomodasi dan makan minum juga meningkat 8,04%. Sehingga kita bisa sampaikan catatan yang kami dapatkan pada kuartal kedua 2025 terdapat perjalanan wisatawan Nusantara yang meningkat 22,32% dibandingkan dengan kuartal kedua tahun lalu, dan juga kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 13,96% dibandingkan kuartal kedua tahun lalu. Oke, Bu, jadi kalau saya tadi ikuti ya penjelasan dari Ibu, begitu Wisma naik, Wisnus naik, itu korelasinya kemana-mana ya. Barang jasa naik dan seterusnya begitu ya. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita semua bahwa investasi dan kebijakan yang tepat atau stimulus yang tepat itu sesungguhnya bisa menaikkan daya dongkrak ekonomi, dan sektor pariwisata harusnya bisa menjadi jangkar. Sekarang saya mau dalami dari banyak faktor. Apa sesungguhnya faktor utamanya, Bu? Mengapa ini bisa terjadi begitu positif? Silakan ditambahkan. Jadi dalam kuartal kedua ini, Mas Imam, ada beberapa faktor kunci ya. Yang pertama adalah peningkatan mobilitas masyarakat selama libur nasional, cuti bersama, dan ada juga libur sekolah dan hari besar keagamaan. Dan kebijakan stimulus ekonomi seperti diskon tiket transportasi dan tarif tol yang diberikan pemerintah, serta bantuan sosial dan gaji ke-13 memperkuat daya beli masyarakat sehingga mereka memilih untuk berjalan-jalan di Indonesia.
Indonesia. Nah, dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara, kami telah mencatat terdapat peningkatan perjalanan yang cukup signifikan dari Malaysia, Singapura, Tiongkok, dan Australia. Kami melihat bahwa warga Tiongkok sudah mulai nih jalan-jalan ke luar negeri yang sebelumnya ada pembatasan dari pemerintahnya untuk tidak terlalu banyak berjalan ke luar negeri. Seperti itu. Sektor pariwisata kemarin di state oleh Pak Erlangga Hartarto, begitu khususnya wisatawan mancanegara naik, ada dampak ekspornya. Nah ini kan buat kami yang awam bingung, lah kenapa wisatawan naik kemudian ekspor naik ya? Tolong jelaskan. Baik, jadi wisatawan mancanegara itu masuk membawa kapital kan Mas ya. Jadi itu dihitung sebagai masukan devisa dan itu adalah dicatat sebagai jasa ekspor. Kunjungan wisatawan mancanegara menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekspor ini jadinya Mas, yang tercatat naik sebesar 13,96% tadi year on year pada kuartal kedua tahun ini. Artinya devisa dari sektor pariwisata juga turut menguatkan neraca perdagangan Indonesia, Mas. Saya kebayang kalau 5 program prioritas Ibu itu terlaksana dan salah satunya adalah quality tourism. Kan Ibu passionate soal marine, soal culinary atau gastro. Ini kan trickle down efeknya akan jauh lebih besar. Yang sekarang kita syukuri ya, pariwisata tinggi, angkanya bagus, itu bagus. Tapi kalau kualitasnya naik, mereka spending hal-hal yang Ibu sekarang lagi kerjakan, mudah-mudahan di akhir tahun mulai ada titik terangnya, itu kan keren banget. Saya minta pendapat Ibu. Ya, itu benar sekali Mas Imam. Jadi dari Kementerian Pariwisata juga mendorong quality tourism. Artinya begini, destinasi kita harus berkualitas. Kita harus memperbaiki destinasi kita sehingga menarik wisatawan yang berkualitas juga. Nah, jadi kita fokus on quality not only quantity, Mas Imam. Nah, dengan menarik wisatawan dari luar negeri yang berkualitas, mereka stay longer, tinggal lebih lama, spend more money, sehingga ASPA atau average spending per visit itu juga meningkat. Artinya devisa juga meningkat. Seperti itu, Mas Imam. Jadi ada juga kami memfokuskan ada minat-minat khusus yang memang quality tourist itu berminat, seperti gastronomi tour, marine, dan wellness. Sehingga dalam promosi kita tahun ini ada 3 yang kita fokuskan, yaitu culinary, wellness, dan marine. Saya apresiasi, mudah-mudahan semua bisa terlaksana, visi dari Kementerian Pariwisata dan tentu visi dari Bu Menteri. Bu, saya mohon maaf, sekarang saya balik lagi Bu, ke pertumbuhan ekonomi yang keren tadi, 5,12%. Saya ingin tahu nih, apa bentuk konkret dukungan pemerintah terhadap sektor pariwisata selama kuartal 2 2025? Kurang lebih seperti apa? Baik, Mas Imam. Jadi pemerintah menggelontorkan kebijakan di sisi supply dan demand. Jadi di sisi supply, diskon tiket pesawat, ya, kereta api, kapal laut, dan tarif tol itu diberikan di masa-masa libur seperti Nataru, Lebaran, libur sekolah. Nah, di sisi demand, penguatan daya beli lewat bansos, kemudian subsidi upah dan THR atau gaji ke-13 juga diberikan, sehingga kombinasi ini membuat produk pariwisata menjadi lebih terjangkau dan sekaligus mendorong konsumsi masyarakat. Seperti itu, Mas. Anda kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa. Bagaimana menjaga tren pertumbuhan ekonomi agar tetap tumbuh tinggi di kuartal-kuartal berikutnya di tahun 2025? Bagaimana sesungguhnya peranan sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut? Berikut wawancara lanjutan dengan Menteri Pariwisata, Widianti Putri Wardana. Bu, saya tahu Ibu juga sebelum ada di birokrasi, Ibu berasal dari dunia usaha. Kita sama-sama tahu, dalam dunia usaha pun, ini tanpa bermaksud menyamaratakan ya birokrasi dan dunia usaha. Tentu dua-duanya punya kekhasan masing-masing. Tapi saya mau masuk ke soal tren, Bu. Kalau kita udah dapetin tren positif, itu kan harusnya kita jaga ya, Bu ya. Pace-nya kita jaga, kreativitasnya kita jaga. Kadang-kadang kita nggak boleh tuh kehabisan energi untuk terus menjaga begitu ya. Kita masih punya kuartal 3, kita masih punya kuartal 4. Harapannya tentu kita bisa terus pada pace yang sama dan tren yang sama. Apa yang akan Ibu lakukan? Ya, saya setuju Mas Imam.
Jadi di Kementerian Pariwisata memiliki target sampai dengan 2029 kami harus berkontribusi kepada PDB nasional sebesar 5%. Nah, dan juga Pak Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan nasional 8% by 2029. Jadi tentu kita semua bekerja keras untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini dan di sektor pariwisata juga. Nah, terdapat momen-momen strategis yang dapat dimanfaatkan. Untuk HUT RI misalnya, kami telah berkolaborasi dengan asosiasi untuk membuat promo-promo dan paket wisata yang mendorong perjalanan wisatawan meningkat. Kemudian Oktober nanti juga kami sudah memulai kampanye akhir tahun untuk momen libur Nataru. Lalu kami juga mengajak masyarakat untuk menikmati 58 festival Karisma Event Nusantara yang kami selenggarakan hingga akhir tahun ini di berbagai daerah di Indonesia. Nah, program-program ini juga didukung oleh stimulus pemerintah dari sisi supply dan demand tadi. Nah, kami berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan destinasi, berkolaborasi dengan industri dan penguatan promosi, serta menjaga daya saing sektor pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Itu salah satunya pacu jalur ya Bu? Iya. Lucu banget itu. Tanggal 20 sampai 24 Mas Imam mau ikut gak? Oh, ikut Bu, kalau Ibu ajak saya ikut tuh. Itu bakal seru tuh. Iya. Karena saya lihat tuh di Instagram Ibu ya, Ibu kan jumpa juga ya sama si anak pacu jalur itu ya, sempat bikin konten bareng. Iya. Dan saya sih mendunia banget dan saya punya feeling ini kayaknya akan besar ya Bu ya, pacu jalur ini ya. Iya, ini akan besar. Sebenarnya kami sudah mendukung event ini sejak 2022 Mas Imam. Mungkin nggak banyak yang orang tahu, tapi kita masukkan ke dalam Karisma Event Nusantara yang continuous selama 4 tahun berturut-turut ini kami dukung. Nah, jadi tahun ini ekstra spesial karena banyak nih wisatawan yang akan berkunjung bertambah dan kami juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengundang duta besar untuk hadir menonton juga. Gitu. Iya Bu, saya senang banget Bu karena saya baca-baca Bu soal pacu jalur itu ya. Kadang-kadang orang tuh melihat hanya sekilas ya. Tapi padahal kan pacu jalur ini ternyata event tradisional yang ratusan tahun ya Bu ya. Dan kita bersyukur pariwisata udah 4 tahun ternyata berkontribusi chip in dalam tanda petik begitu ya bersama tentu entitas yang lainnya dan wabil khusus tentu pemerintah provinsi dan sekarang akhirnya dapat momentumnya begitu dan menurut saya pariwisata harus dapatkan apresiasi yang tinggi. Itu satu hal. Bu, sekarang nih closing saya Bu, pertanyaan terakhir saya. Pencapaian ini kan mengirimkan signal ya. Ya. Kepada semua orang, kepada semua entitas, kepada mancanegara dan seterusnya. Kita tumbuh 5,12%. Sebenarnya kalau dari perspektif Bu Menteri, signal apa sebenarnya per hari ini yang sedang kita kirim kepada masyarakat dan kepada dunia internasional? Baik, signal ini yang kami ingin sampaikan adalah bahwa pariwisata itu adalah sektor yang strategis yang merupakan penggerak utama ekonomi nasional dan terbukti memiliki daya tahan di tengah gejolak dan ketidakpastian ekonomi global yang terjadi pada saat ini. Dan dengan dukungan dan pilihan kebijakan yang tepat, saya rasa pariwisata bisa menjadi jangkar pertumbuhan dan pilar pemulihan ekonomi Indonesia. Begitu Mas Imam. Bu Menteri, terima kasih atas wawancara yang berharga. Kami doakan terus Ibu senantiasa sehat, terus punya energi untuk memastikan pariwisata Indonesia memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan sekali lagi ya, kalau ekonomi kita oke, banyak program prioritas Pak Prabowo yang menurut saya keren banget, harus didukung, tapi fun fact-nya kan butuh uangnya, ya kan? Makan bergizi gratis, koperasi merah putih, cek kesehatan gratis, semua itu harus kita dukung. Dan Kementerian Pariwisata saya dengar juga punya banyak sekali program yang inline sebenarnya. Mudah-mudahan bisa kita bahas Bu, dan kita bisa dalami soal itu bahwa Kementerian Pariwisata itu tidak apa, justru sebaliknya Kementerian Pariwisata itu punya banyak program yang inline, align dengan. Kami mendukung program MBG, kami ada bekerja sama dengan UNHAN, Universitas Pertahanan, untuk mendidik kepala dapur. Ada sekitar 1.600 kepala dapur yang kami training di NHI Bandung, Politeknik Pariwisata kami. Kemudian untuk Koperasi Merah Putih pun
kami juga mendukung program prioritas nasional tersebut. Kami ada kerjasama dengan Kementerian Koperasi untuk memasukkan 80 desa wisata menjadi pilot project di Koperasi Merah Putih. Dan kemarin waktu peluncuran, 3 desa wisata masuk ke dalam mock-up desa Koperasi. Dan ini kan Merah Putih 6.000 ya nantinya Bu ya, kalau desa wisata yang ready ya kalau nggak salah ya. Kita memiliki 6.112 desa wisata yang ready tentunya. Nah, mudah-mudahan bisa semua kita masukkan ke dalam program ini. Wah, senang banget Bu bisa jumpa Ibu, dengarkan pikiran-pikiran dan ide-ide Ibu. Dan tentu kami doakan yang terbaik. Wabil khusus 5 program utama, wabil khusus lagi kalau saya pribadi saya senang banget soal pariwisata naik kelas. Tentu kita punya cerita bagus, Bali sekarang tingkat wisatawan mancanegaranya bahkan mulai melampaui sebelum pandemi. Kabarnya kan sudah di atas 6,4 akan menuju ke 7, itu kita happy. Tapi kalau kualitasnya naik itu more than happy, saya rasa itu ya. Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya kalau udah ngomong susah berhenti Bu. Terima kasih, saya senang sekali bisa ngobrol dengan Mas Imam. Mungkin di lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi. Sebuah kehormatan buat saya. Terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi pencapaian ekonomi Indonesia kuartal kedua 2025 yang keren banget, 5,12%. We are back on track. Dan mari kita jaga momentumnya. Kalau pariwisata oke, ekonomi oke. Sampai jumpa. Pemirsa, Pemprov Jabar hentikan sementara penyaluran dana bansos ke masyarakat. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahi tanda kehormatan tertinggi Bintang Adipurna kepada Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra di Istana Merdeka Jakarta. Penyerahan Bintang RI Adipurna kepada Presiden Peru Dina Boluarte ini dilakukan saat proses joint statement antara kedua kepala negara di ruang kredensial Istana Merdeka Jakarta pada Senin siang. Penghargaan ini diberikan atas jasa besar Presiden ke-64 Peru dalam memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Peru semakin baik ke depannya. Momen ini disebut memiliki nilai historis mengingat kunjungan tersebut bertepatan dengan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik yang dibuka pada tahun 1975. Penghargaan Bintang Adipurna dari Presiden Prabowo kepada Presiden Boluarte juga disampaikan Prabowo sebagai balasan atas penghargaan dari Peru pada Presiden Prabowo November 2024 silam yang memberikan Prabowo penghargaan The Grand Cross of the Order of the Sun of Peru. Selain itu telah ditandatangani memorandum saling pengertian antara Badan Narkotika Nasional. Tak hanya bertemu Presiden Prabowo Subianto, Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra juga bertemu dengan anggota DPR RI. Kedatangan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra disambut Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia tiba di DPR sekitar pukul 14.47 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Pemirsa, Indonesia dan Peru hari ini memperingati 50 tahun hubungan diplomatik yang terus berkembang. Dalam rangka memperkuat kerjasama ekonomi, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia bersama Kedutaan Besar Republik Peru
menggelar Indonesia Peru Business Forum 2025. Acara Forum Bisnis Indonesia Peru 2025 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta dihadiri langsung oleh Presiden Peru Dina Boluarte. Presiden Peru menjadikan pertemuan ini sebagai agenda utama pertamanya di Indonesia yang menandai seriusnya Peru dalam mengenjot kerjasama ekonomi di tengah nilai perdagangan kedua negara yang telah mencapai 699,1 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Dalam forum ini, Peru menawarkan stabilitas ekonomi dan berbagai peluang investasi di sektor kunci seperti pertanian, agroindustri, energi terbarukan, hingga pertambangan. Dukungan terhadap SEPA diharapkan mampu meningkatkan hubungan dagang lebih jauh. Selamat pagi, buenos dias, good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the organizer, it is my great pleasure to be the official visit of Her Excellency Dina Boluarte, President of the Republic of Peru. Presiden Peru datang tadi, beliau datang pagi-pagi jam 7.45. Jadi meeting pertama sebelum beliau datang ke istana sekarang nih adalah dengan Kadin. Ini menandakan bahwa beliau sangat-sangat semangat dengan Peru Indonesia SIPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Tadi disampaikan bahwa bagi Peru ini baru perjanjian yang ke-6 untuk yang Asia. Kalau dunia 25. Nah, buat kita ini juga sangat penting Peru. Kenapa? Karena kita mengirim kurang lebih 700-an juta dolar barang-barang. Kita ke kabar lainnya pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal menghentikan penyaluran dana bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat untuk sementara waktu. Hal ini sebagai langkah evaluasi, menyusul adanya data yang menemukan aliran dana bansos untuk bermain judi online. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan menelusuri temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai penerima bantuan sosial atau bansos yang tidak tepat sasaran, serta penyalahgunaan dana bansos untuk bermain judi online. Gus Ipul menyebut berdasarkan hasil laporan PPATK, sekitar 600.000 lebih terindikasi penerima bansos itu bermain judi online. Dan saat ini 228.000 sudah tidak menerima bansos dan 375.000 masih dilakukan pendalaman. Itu data dari PPATK setelah kami memang datang ke PPATK untuk meminta konfirmasi tentang rekening-rekening bansos, rekening penerima bansos. Nah, setelah dianalisis, ditabrakkan dengan 9 juta lebih pemain judol, itu 600.000 lebih terindikasi penerima bansos itu bermain judol. Maka itu sekarang sudah kita dalami, lebih dari 228.000 sudah tidak menerima bansos lagi. Sebelumnya, PPATK menemukan sejumlah kejanggalan dalam data penerima bantuan sosial atau bansos yang diajukan Kementerian Sosial. Menanggapi temuan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal menghentikan penyaluran dana bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat untuk sementara waktu sebagai langkah evaluasi. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Menurutnya, kebijakan itu dilakukan sebagai langkah evaluasi menyusul temuan Rp199 miliar dana bansos untuk 49.000 lebih penerima di Jawa Barat yang terindikasi digunakan untuk bermain judi online atau judol oleh PPATK dan Kemensos. Angka tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah tertinggi penerima bansos yang teridentifikasi menggunakan dana tersebut untuk bermain judi online. Semua untuk hibah bansos menunggu dari arahan Pak Gubernur
Pak Gubernur kemarin sudah jelas kita stop dulu hibah bansos ini karena ada kejadian kemarin dan memang kita sedang validasi ulang keseluruhan. Tapi ke depan bisa lebih selektif lagi ya. Oke. Di stopnya sampai kapan Pak kira-kira itu? Ya nanti sampai nanti ada tim validasi yang betul-betul akurat yang bisa kita pertanggungjawabkan ke depannya sehingga tidak lagi salah sasaran. Selama masa pemberhentian penyaluran itu, Pemprov Jawa Barat bakal melakukan validasi ulang data penerima bansos di Jawa Barat agar dana tersebut bisa disalurkan dengan tepat sasaran. Dari Bandung, Jawa Barat, CP Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita akan menuju ke DPR RI untuk mengetahui keterangan dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Tahun 2024 yang lalu. Tentu saja kami DPR RI akan selalu mendukung upaya dari Presiden Republik Indonesia untuk mengembangkan dan memperluas kerjasama internasional termaksud dengan Peru dalam semua kerjasama internasional yang ditujukan untuk kepentingan rakyat, yang mana pada saat ini Indonesia, dunia menghadapi berbagai ketidakpastian, maka peningkatan kerjasama Indonesia dengan berbagai negara termaksud Peru akan menjadi sangat relevan dan signifikan. Kita harus membangun kerjasama dengan negara-negara yang mengedepankan multilateralisme, kerjasama internasional dan menolak unilateralisme. Peru adalah mitra penting Indonesia di Amerika Latin karena mempunyai banyak kesamaan sebagai negara dengan garis pantai yang panjang dan kaya budaya serta sumber daya alam. Dan tadi saya juga menyampaikan sebagai sesama pemimpin perempuan, tentu saja kita harus sama-sama mendukung bagaimana pemimpin perempuan di negara masing-masing dalam menjalankan kepemimpinan sebagai pemimpin perempuan dan dalam memperkuat diplomasi antar pemerintah. Tentu saja tidak bisa hanya eksekutif, namun DPR RI juga legislatif akan mendukung sinergi antara eksekutif dengan legislatif, termaksud bagaimana kerjasama antara people dan to people contact. Dan dalam rangka 50 tahun hubungan antara Indonesia dan Peru, tadi pagi juga sudah ditandatangani kerjasama IP-SEPA atau kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Peru, antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ibu Dina Presiden Peru Boluarte. Semoga dengan ditandatanganinya kerjasama IP-SEPA itu akan membuat perdagangan antara Indonesia dan Peru bisa semakin baik, semakin lancar, dan kita akan di DPR RI tentu saja mendukung hal-hal yang terkait dengan perdagangan, ekonomi, pendidikan, people to people contact dan lain sebagainya. Juga termaksud dengan kerjasama di bidang pertanian. Tadi beliau menyampaikan menginginkan agar produk-produk pertanian yang di Peru bisa masuk ke Indonesia. Juga bagaimana kemudian di bidang pariwisata, karena Peru punya Machu Picchu, di Indonesia kita punya Candi Borobudur, bagaimana kemudian bidang pariwisata pun menjadi salah satu concern untuk bisa ditingkatkan antara Indonesia dan Peru. Mungkin itu bagian pembicaraan antara saya sebagai Ketua DPR dengan Presiden Peru yang baru saja melakukan pembicaraan bilateral antara DPR RI dan Presiden Peru. Tuh, terima kasih. Ada pertanyaan? Selamat siang Bu Puan, saya Rindi dari TV One. Bu, tadi apakah ada pembahasan terkait kerjasama IP-SEPA ini bisa meningkatkan nilai perdagangan itu sampai berapa persen setiap tahunnya? Terima kasih. Karena baru ditandatangani. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan segera kembali. Tetap bersama kami.
Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar gerakan pangan murah menjelang perayaan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Kegiatan ini menyediakan bahan pangan dengan harga di bawah pasar guna menjaga stabilitas harga. Kegiatan ini berlangsung di lapangan presisi Polda Metro Jaya Jakarta dan akan berlangsung hingga 16 Agustus 2025 setiap pukul 8 pagi hingga 4 sore. Masyarakat yang datang dapat membeli bahan pangan dengan harga di bawah pasar dengan batas maksimal 2 paket per orang. Pengunjung sudah mengantri sejak pagi untuk mendapatkan beras dengan harga yang lebih murah. Gerakan pangan murah ini merupakan program Polda Metro Jaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat. Program ini turut melibatkan Bulog sebagai penyedia bahan pangan. Dijual maksimal 2. Sementara itu pemirsa, 80.000 koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia siap beroperasi di bulan Oktober 2025. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, untuk mempercepat pembangunannya, semua menteri yang terkait turun langsung memantau ke berbagai wilayah. Sementara Inpres dan Kepres dipercepat agar koperasi Desa Merah Putih siap beroperasi. 80.000 koperasi Desa Merah Putih akan menciptakan sekitar 1 hingga 2 juta lapangan kerja. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shane Adamayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.